Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan dengan NPM 231304159. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengajarkan perorangan dan kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali kemudian menjawabnya. Ibu kenapa ngantuk? Sakit pak. Ngantuk. Ibu tidak boleh ngantuk ini masih pagi. Ibu harus semangat lagi. Ibu garam mimpi Pak. Astagfirullahaladzim. Benar pak, pakai juga. Hilda itu apa Najib? Di mobil itu ada Oh, pak. iya. Iya pak. Oh. Ya, dan gue ini semalam mabar teman saya pak. Oh, sama Najib? Iya. Dari murid-murid semalam tidak belajar Najib? Enggak pak. Nanti nggak begadang Pak. Saya nggak berani nasi gue aja pak. Kakak terus. Murid-murid beri waktu ya, waktu belajar. Beri waktu juga untuk bermain, tidak apa-apa untuk refleksi. Najib gua jadi ngantuk. Yang lain bagaimana kabarnya? Baik pak, alhamdulillah pak. Jadi walaupun ngantuk, coba ditahan sedikit ya. Nanti setelah istirahat jadi boleh. Selagi istirahat jadi boleh tidur mungkin. Nanti istirahat jika tidak ingin makan. Nah murid-murid, kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita melanjutkan materi, Bapak ingin berdoa terlebih dahulu. Untuk Bapak bisa pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut saya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Rosa pak. Prosa. Prosa itu apa? Ada yang ingat? Ada sastra pak. Ya, prosa itu karya sastra. Isinya fiksi Pak. Iya, pasti lah, kita pasti fiksi. Cerita Pak. Cerita benar. Yang membedakan prosa dengan puisi itu ceritanya. Nah, kita akan membahas tentang cerita-cerita lagi. Tapi cerita-ceritanya ini dia masuknya ke dalam bukan prosa, ada lagi salah satunya. Nah, dalam karya sastra ada puisi, ada prosa, ada satu lagi yang akan kita bahas. Ada yang bisa bantu Bapak? Izin Bapak. Boleh? Benar Pak. Baik, baik, terima kasih. Oh ya, Bapak lupa, ini ada yang tidak masuk ya? Ya Pak. Siapa Pak? Saya kenapa? Pulang kampung Pak. Oke Pak. Pulang kampung? Ya. Ada acara apa di rumahnya? Mancing ikan Pak kayaknya. Nyarikan suku. Iya. Benar ya ini ya, nanti kalau misalkan saya pun tidak seperti itu, murid-murid tanggung jawab loh. Ya. Iya Pak. Pulang kampung Pak. Pulang kampung Pulang ya, kampung, Pak. tapi alasannya belum jelas ya? Belum jelas. Sudah berarti ini hanya satu saja, Umar, Zaidua dan juga Najib hadir ya. Iya. Selalu hadir kan pak. Insya Allah. Terbaca murid-murid? Coba Pak. Baca, Pak. Ya, jadi kita mau mengenal naskah drama. Tadi kita sudah membahas terkait tentang prosa dan juga puisi, dan kali ini kita akan membahas terkait tentang naskah drama. Nah, jadi murid-murid, karya sastra itu ada tiga jenis. Nah, pertama itu apa? P depannya? Apa Pak? Depannya P. B. Rosa pak. Itu pui, benar tadi prosa. Puisi pak. Puisi. Uyam. Yang tiga. Nah. Novel. Ini yang mau kita bahas. Drama. Naskah. Naskah drama. Drama. Nah, jadi murid-murid, kita mau mengenal naskah drama. Kemarin kita sudah belajar terkait tentang puisi ya. Ingat puisi itu apa? Desa Sastra. Ada sekarang Pasti presentasi. kan sebenarnya ada sastra imajinatif pasti. Kata zaman tuh. Ya, ada nadanya dalamnya. Ada Metafora. drama, benar, Puisi. dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian biasanya kalau puisi itu padat ya sifatnya ya. Nah, kalau prosa Cerita. cerita. Narasi pak. Nah, kalau naskah drama biasanya kan cerita juga ya. Lakon pak. Iya, dia memberikan cerita juga kan di dalamnya. Ah, Nah, Ada tokohnya Pak. iya pasti ada tokohnya semua sih gua. Bisa tuh teksnya Mas ya. Kan
prosa juga teksnya Umar. Jadi kira-kira apa yang membedakan materi kita sebelumnya dengan materi hari ini akan kita bahas? Bedanya prosa yang dicerpen di novel dengan ini apa? Prosa di rumah. Iya, prosa kan ada cerpen, ada novel. Nah, yang membedakan dengan ini apa? Banyak semua Aksi, Pak. ada hasilnya semua Najib. Aksi secara langsung pasal nyata. Bedanya kita apa? bicara naskah drama ya. Naskah. Naskah drama kita bicaranya. Karena karya sastra. Bebas itu Pak. Bagaimana? Iya. Ya itu jawaban secara umum punya cara yang benar yang bagaimana ya kira-kira ya yang membedakan. Tidak ada yang tahu? Apa itu, Pak? Sudah Bapak jelaskan ya. Nah, yang benar-benar membedakan antara kedua ini kita bisa melihatnya dari sini. Dialog. Nah, di naskah drama itu banyak menyimpan dialog Najib, Umar, Jebua. Jadi di dalam naskah drama itu lebih banyak dialog. Berbeda dengan prosa. Nah, kalau di drama itu dialognya sangat banyak. Beda dengan prosa. Jadi itu yang membedakan. Kalau misalkan nanti lihat banyak sekali dialognya, itu tandanya naskah Drama. drama. Nah, ngomong-ngomong soal drama, murid-murid juga sebenarnya sedang berdrama ya. Murid-murid di sini perannya sebagai murid ya. Murid. Soalnya di rumah perannya sebagai Anak, Pak. anak. Benar. Jadi kita juga bermain peran sebenarnya. Di tempat yang berbeda, peran kita juga berbeda murid-murid. Nah, coba siapa yang berani membaca terkait tentang definisi drama secara etimologi? Etimologi itu secara bahasanya ya. Bahasa ya. Boleh saya buat biar tidak ngantuk? Definisi berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat atau bertindak. Drama memiliki unsur konflik, emosi dan konflik yang disajikan dalam bentuk pertunjukan. Naskah drama adalah teks yang ditulis untuk dipentaskan atas panggung atau teater, di radio, drama radio atau televisi, film, sinetron, skrip film. Dalam arti sederhana, naskah drama adalah cetak biru, blueprint atau rancangan dari sebuah pertunjukan drama. Baik, terima kasih Dewa. Itu tolong Dewa. Pak, cetak biru itu apa, Pak? Cetak biru itu maksudnya itu bukan berarti ada cetakan warna biru ya. Nah, cetak biru itu artinya seperti sebuah istilah untuk menggambarkan suatu perangkat. Ya, Pak. Suatu seperti salinan cetak biru itu salinan itu sesuatu. Nah, jadi maksudnya di situ cetak biru itu salinan dari pertunjukan drama yang dimuat dalam sebuah naskah Drama. Tadi ada kata kunci itu artinya berbuat. Nah, drama itu tadi kan sudah kita setujui ya bahwa drama itu ada dialognya. Ya. Dan dialog itu kan pasti semua tokoh dalam drama itu kan pasti berbuat. Paham? Pasti berbuat sesuatu kan? Dia memicu konflik. Bapak. Paham? Paham. Nah, murid-murid dijaga ya fokusnya ya. Kita mau belajar, kita fokus dulu, jangan memikirkan yang lain-lain. Coba murid-murid ucap bareng ikuti Bapak ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ketawa Najib. Ini mengusir setan Najib. Ya. Nah, Maaf, Bapak. atau saya Bapak dulu. Saya terikat kawan saya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak fokus, sering ketawa itu ada setannya ya Pak. Ya, Pak. Jangan setannya, Pak. Iya, jangan difokusin ya. Coba murid-murid ucap dalam hati saja. Boleh istighfar, boleh tahu tadi. Astagfirullah. Maaf, Pak, tadi terikat kawan saya, Pak. Ya, jadi lagi ya. Baik, kita lanjut. Tuh, tadi Bapak sudah bilang. Cirinya itu ditulis dalam bentuk dialog. Kemudian ada prolog dan Epilog. Prolog itu kata pengantar. Pastinya kalau ada pengantar berarti di Akhir. di awal. Masa ada orang ngantar di akhir? Orang ngantar itu kan di awal dulu. Kata pengantar pasti di awal ya. Prolog. Prolog itu di awal ya biasanya ya. Pasti di awal prolog. Nah, contohnya gimana sih? Ada yang tahu contoh prolog? Ada suatu hari. Boleh. Nah, prolog itu biasanya mengantarkan satu cerita itu isinya apa? Misalkan murid-murid ingin membuat drama tentang Malin Kundang. Boleh nggak disebutin prolognya? Di sebuah tempat di kota Minang ataupun di daerah Minang hiduplah seorang anak dan juga ibunya. Nah, begitu boleh prolog itu dia menjelaskan apa sih nanti yang ingin diceritakan. Kemudian ada epilog. Boleh dibacakan yang berani? Nanti boleh. Epilog, kata penutup yang biasanya berisi kesimpulan atau amanat dari seluruh cerita
kita setelah drama berakhir Pak? Setelah apa tadi? Setelah drama? Setelah drama berakhir Pak. Nah, setelah drama berakhir. Nah, berarti epilog ada di Akhir Pak. akhir. Nah, biasanya epilog ini menyimpan kesimpulan dari suatu drama. Nah, selanjutnya drama itu ataupun naskah drama itu terdiri atas babak dan juga adegan. Babak itu apa Pak? Babak itu bagian utama dalam drama yang menandai perubahan setting atau setting itu maksudnya latar segala macam ya. Ya, Setting atau peristiwa yang signifikan. Nah, maksudnya seperti ini. Ada yang pernah nonton drama sebelumnya? Pertunjukan drama? J2 Pak, sering Pak. Nanti jangan menunjuk orang terus ya. Demo pernah Nanti sih. jangan menunjuk orang Pak. terus. Tidak boleh. Seperti ini, menurut kalau menunjuk orang, dia menunjuknya cuma satu, tapi yang menunjuk kita kan ada 3 jari itu lebih banyak. Jadi jangan cuma menunjuk orang ya. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pernah suka nonton? nonton Pak. Coba sebutkan ya Nah, Pak. apa dramanya? Dramanya tentang Sewu. bukan King Sewu. Ya, jangan di jeda. Lanjut. Temannya J2. Ya, lanjut. Jadi drama yang saya tonton itu tentang Rangis Dompet apa namanya Pak? Rangis Dompet. Itu sih kalau saya pernah dengar tentang Mas Dengklok soalnya. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu Pak. Nah, tapi yang saya tangkap itu ceritanya tentang perjuangan itu Pak. Dia menceritakan Soekarno yang diculik ya. Nah. Itu Mas Dengklok ngaji bukan Oh, Mas Mas Dengklok. Balik ke Iya. Pas itu 17-an Pak. Ya, itu Mas Dengklok bukan Mas Biasa Dengklok. Ya boleh. Ya seperti itu ya drama ya. Iya, Pak. Pasti kan ada babaknya ya. Misalkan ada wilayah tertutup, Iya. babak selanjutnya. Kalau bahasa Inggrisnya scene lah, scene 1, scene 2. Iya, Pak. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian adegan. Nah, adegan itu ya ada apa yang ada dalam babak tersebut. Adegan apa yang ada begitu ya. Pergerakan perbuatannya. Nah, selanjutnya adanya petunjuk atau lakuan atau pramagung, yaitu teks dalam kurung yang memberikan instruksi tentang cara pemain bersikap. Nah, maksud seperti apa? Misalkan dalam naskah drama nih ya, Bapak gambar kotak misalkan ini naskah drama. Misalkan ya misalkan Umar lihat kesini Umar, Iya, Pak. ada naskah drama. Nah, naskah drama ini misalkan dialog tokoh A sedang berkelahi. Nah, maksud dalam kurung itu seperti ini. Ekspresi sedang marah. Nah, begitulah maksudnya adanya penunjuk lakuan atau pramagung tadi. Paham? Oh, Pak. Nah, konflik menjadi jiwa karena drama itu memang memberikan cerita yang tokohnya tentang manusia, kehidupan manusia, pasti konflik itu menjadi jiwanya ya. Nah, kemudian kita bicara terkait tentang ya tema ya, bukan tema ya. Tapi unsur-unsur adalah naskah drama yang pertama ada tema, pasti murid-muridnya sudah belajar ya. Sama teman-teman akan ada di prosa tema, alur, kemudian ada eksposisi, komunikasi, klimaks, resolusi dan juga konklusi. Konklusi itu akhir cerita, ya, kalau mengkoda biasanya. Pak, Boleh? ya sebenarnya Pak terkait berarti alur dalam sebuah cerita, terutama bagi drama. Urutannya kita bisa simpulkan tentang prolog, dialog, epilog gitu Pak. Awal, tengah, akhir. Kalau terima kasih aja atas pertanyaannya ya, Bapak jelaskan. Kalau alur itu pasti adanya itu maju, mundur dan campuran. Ini kalau kita bicara alur. Nah, jadi kalau misalkan prolog tadi epilog itu masuknya ke dalam strukturnya saja. Kalau alur kan adanya maju, mundur, campuran itu alur ceritanya. Tapi kalau misalkan di drama ya seperti itu saja. Boleh sebenarnya tidak ada prolognya, boleh sebenarnya tidak ada epilognya, tapi kadang-kadang ada juga drama yang menunjukkan hal tersebut. Jadi Bapak masukkan gitu ya. Iya Pak. Paham ya? Pak. Murid-murid jangan lupa dicatat ya. Siapa? Nah, selanjutnya ada penokohan, ada latar, ada amanat dan juga bahasa. Ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah Bapak jelaskan di prosa. Kita lanjutkan murid-murid ya. Iya, Pak. Nah, judul pasti di drama itu ada judulnya di naskah drama. Kemudian ada dramatis personet ataupun daftar nama semua tokoh. Oh, iya. Nah, daftar nama semua tokoh yang ada, dia peran sebagai apa dan sebagainya. Kemudian ada prolog. Nah, tadi Bapak bilang opsional. Prolog dan juga epilog itu opsional. Kemudian ada dialog dan juga petunjuk laku. Baik. Buat yang tadi ya. Nah, Terima kasih. iya benar sekali. Kita sudah sampai di akhir tahapan kita pembelajaran terkait tentang naskah Drama. Nah, murid, kita sudah belajar terkait tentang naskah drama. Kita bicara dengan karya sastra lagi. Karya sastra pasti menyimpan nilai moral. Jadi murid-murid kalau ada waktu dibandingkan nonton film-film yang tidak bermutu, nonton film-film yang ya kurang mendidik lah ya. Ya. Murid sebenarnya bisa nonton drama-drama karena pasti pencipta naskah drama ini memberikan pesan.
karena sastra itu bisa melembutkan hati dan juga mengisi jiwa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah untuk murid kita sudah sampai di tahap akhir pembelajaran kita. Bahwa ucapkan terima kasih kepada murid-murid sudah memberikan atensi, sudah memberikan perhatian. Dan murid mungkin untuk minggu depan bisa belajar lagi ya dari materi yang pertama sampai di akhir karena nanti kita akan ada ujian. Yes. Ya, baik. Libur. Iya, libur. Jangan di liburnya saja, jangan kira ya. Jangan belajar yang baik. Murid untuk menutup pembelajaran kita, baik bisa berdoa. Bapak, baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 2313 tahun 41043, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bertindak sebagai observer lisan dari saudara Muhammad Ardan dengan materi mengenal naskah drama pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Tanggal 20 November 2025. Yang pertama, pada poin A, menunjukkan kehangatan, sangat baik. B, menunjukkan kepekaan, sangat baik. C, mendengarkan, sangat baik. D, merespon, sangat baik. E, membangun hubungan saling mengerti, baik. F, mendukung, baik. G, membantu, baik. H, mengerti perasaan, sangat baik. I, menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi, sangat baik. Pada poin kedua, A, menetapkan tujuan, sangat baik. B, merencanakan kegiatan, sangat baik. C, memberi nasihat, sangat baik. D, membantu menilai, baik. Pada poin ketiga, A, kegiatan setiap orang, sangat baik. B, penyediaan alat, sangat baik. C, penyediaan sumber, baik. D, cara membantu siswa, baik. Pada keempat, A, menyenangkan, sangat baik. B, menantang siswa untuk berpikir, sangat baik. C, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, baik. D, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, sangat baik. Demikian observasi lisan dari Muhammad Ardan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.